Selamat Hari Raya Idul Fitri. Aidin. Wal faizin. Maaf lahir batin. Saya tahu saya punya banyak salah, Anda lebih banyak lagi. Jadi saya maafin. Sebenarnya ya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Juga buat semua penonton setia Cinema Society 5.0. Iya. Kita selama ini seringkali kan memanfaatkan kita dialog dengan podcast Cinema Society 5.0, bicara tentang film dan hiruk-pikuk dan segala macam. Ya. Ini kalau sekali-sekali nih setelah Lebaran ini kita bicara hal yang bukan film, boleh nggak? Ya boleh aja kan, masyarakat film itu kan juga bagian dari warga negara, dan karena Indonesia sedang hiruk pikuk politik, ya jangan sampai kita juga kayak orang bego orang ngerti tertidur apa-apa. nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba presidennya ganti gitu ya. Tiba-tiba ada partai politik sekian banyak, terus kita nggak ngerti apa-apa. Tapi yang mau Anda bicarakan politik apa? Saya melihat begini, siapapun presidennya, siapapun jajaran pemerintahannya, tetap bahwa yang menjadi konsentrasi utama kita adalah bagaimana masa depan perfilman Indonesia. Artinya film Indonesia dikaitkan dengan masalah politik tanah air ini gimana? Ya karena kita menganggap film ini instrumen penting di dalam kebudayaan gitu kan. Ya, betul. Dan ternyata dalam perkembangan zaman film ini semakin mewarnai semacam dinamika kehidupan. Ya, semacam itu sosial lah ya, konstruksi sosial kita, karena kan semuanya film nih di handphone di mana-mana, sehingga kita sudah dikepung dengan media audiovisual dalam format sehingga macam-macam. Langkah-langkah politik akan juga banyak dipengaruhi, bahkan diperanata sosialkan oleh film, dipandu oleh film, kan? Betul. YouTube sekarang kan ini pemilihan calon wakil presiden, calon presiden, pemilihan koalisi politik kan semuanya podcast si A, si B, podcast kan macam. Bahkan media-media mainstream semakin kewalahan sehingga mengutip YouTube itu kan, podcast itu, dan itu semuanya karena audiovisual yang tadi embrionya dari film tadi. Jadi kalau kita bicara tentang film dan politik, kita bicara politik itu, bahwa kita mendengar hiruk-pikuk PDI dengan didukung oleh P3 memutuskan sudah memberi tiket kepada Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Kemudian ada Gerindra dan apalagi itu Prabowo Subianto, kemudian ada Nasdem dan PKS Anies Baswedan gitu. Sementara Demokrat sama Golkar ini masih sepertinya memegang kartu as untuk kemana mereka akan bersandar gitu. Ini kira-kira menurut Anda gimana? Jadi kayaknya kayak main itu ya. Kalau film itu kan ada namanya dramatika, alur cerita. Ya, yang kemudian ada plot gitu ya. Ada struktur konflik ya. Struktur konflik. Lalu kemudian endingnya kayak apa. Nah, kan gitu ya. Betul. Nah, politik ini juga begitu Bang Adi. Jadi ini semuanya masih di dalam kerangka membangun sebuah dramatika politik yang puncaknya nanti. Pilpres gitu ya. Nah, di dramatika ini sebuah skenario yang bikin penasaran gitu kan. Itu ini kan sampai Oktober nanti. Ya kan kalau tidak mudah ditebak. Ya kan dalam cerita film kan begitu kan. Kalau semakin mudah ditebak, seperti semakin menonjol, semakin jadi sasaran tembak gitu. Semakin banyak dikritik penonton film Indonesia mudah ditebak ceritanya kan gitu. Tetapi kalau yang susah ditebak tapi penuh kejutan atau suspense itu yang dianggap skenario-nya bagus gitu kan. Apalagi di dalam proses menuju puncaknya itu liku-liku konfliknya itu tajam dan mengaduk-ngaduk emosi. Jadi artinya memakai pola mengaduk-ngaduk emosi. Tapi memakai pola salah keker gitu ya. Salah keker, maksudnya begini, yang dikeker siapa, ya kan? Jadi tergantung penonton, tergantung apresiasi penonton. Salah keker itu. Salah keker, ternyata yang muncul yang mana? Coba maksud Anda kan Anda pengen supaya tidak jadi penonton yang sudah terlanjur menganggap endingnya pasti begini, taunya bukan kan gitu kan? Nah, jadi sekarang itu situasinya
seperti dalam cerita film, yaitu bangunan dramatika yang dibuat sedemikian berliku-liku seperti film Korea gitu ya. Tetapi tentu saja penulis skenario dan sutradara-sutradara di sana sudah mengandekan akan begini nanti ujungnya. Ya, jadi kan begini, selama ini kita sebagai orang film itu kan cuma dua. Pembuat film dan penonton film. Tetapi kalau di dalam masalah politik kebanyakan kita menjadi penonton kan. Ya. Tapi pertanyaan saya, apakah kita selamanya mau jadi penonton nih? Ya enggak, kita tetap sebagai penonton, cuma penonton yang tidak dungu. Maksud Anda kan mengajak diskusi kan itu, supaya kita nggak ngerti dikit. Nah, menginjak pada tadi, Anda kan sudah memaparkan Golkar begini, tadi Demokrat begini, Ganjar dicalonkan PDIP, Nasdem dengan Perubahan mencalonkan Anies Baswedan, Prabowo ngeyel ngotot karena partainya sudah besar maka nggak mau jadi hanya wakil presiden dan sebagainya. Nah itu semua kan yang sekarang terjadi. Saya cuma ingin supaya kita tidak buru-buru terjebak pada pesona drama Korea yang ujung-ujungnya bagaimana. Saya mengingatkan ini semuanya adalah baru dalam rangka membangun dramatika yang sebisa mungkin nantinya klimaksnya bagus gitu ya. Tetapi konsekuensinya adalah di tengah-tengah ini memang ada konflik kan, teori bercerita begitu. Bahwa di antara konflik yang terjadi, kita memposisikan diri kita seperti apa? Apakah kita cuma mengikuti jalinan sentra konflik itu, atau kita juga ikut juga memberikan sumbangsi aspirasi pemikiran? Enggak lah, kita cukup ngobrol begini ya, mengulas dengan daya keawaman kita sebagai orang film. Kita membicarakan dengan berusaha memelihara akal sehat kita mendiskusikan supaya kita nggak dungu-dungu amat gitu ya. Nah, kalau kita dungu kita nggak bisa bikin film. Loh, makanya cuma selama ini kita bukan dungu, kita tertidur. Karena apa? Karena kita berharap, kan kita sering bilang perfilman Indonesia ini juga perlu adanya political will dari pemerintah itu kan. Nah, pemerintah itu kan produk politik. Dan perlu ada kedekatan juga. Kalau bagaimana kita bisa menggolkan keinginan-keinginan yang positif terhadap industri perfilman kita kalau kita nggak punya kedekatan jaringan. Nah, kedekatan jaringan itu kan harus dimulai dari jauh-jauh hari, nggak bisa ujuk-ujuk. Kalau ujuk-ujuk siapa lu? Nggak, Anda benar. Kan begitu. Anda benar, mumpung sekarang era akan pergantian rezim, maka kita sebagai orang film jangan tidak tahu apa-apa, tapi cobalah kita dari sekarang nih gimana nih mengikuti pergantian gitu. Maksud Anda. Saya setuju. Paling tidak ada pikiran suara yang juga disuarakan. Terus gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk. Nanti begitu ujuk-ujuk menangnya yang menang sih. Tiba-tiba kita datang, kita nih loh orang film, kita begini terus ditanya, selama ini kamu ngapain aja? Nggak ada penonton gitu kan, ujuk-ujuk nggak bisa juga. Tapi apakah Anda langsung memang pengennya yang menang ini, yang tidak menang ini akan? Enggak. Kalau saya berpikir begini. Gimana? Kalau di dalam konstruksi calon presiden, ya. Calon presiden nih? Itu terserah. Kenapa terserah? Karena pasti partai itu sudah memilih nama-nama yang mumpuni, yang terbaik menurut mereka untuk dicalonkan sebagai presiden. Tapi kita jangan lupa. Ya. Kan ada yang namanya wakil presiden. Ya, betul. Ya kan? Nah, sekarang ini wakil presiden yang digadang-gadang ada berapa nama yang kuat kan, ada Erick Thohir, ada Mahfud, ada Sandiaga Uno, ada siapa lagi tuh, ada berapa nama gitu loh. Ada 12 atau berapa tuh yang sering disebut-sebut gitu. Ya paling tidak begini loh. Kalau untuk bicara calon presiden kan itu biarkanlah partai yang menetapkan. Ya enggak juga dong, kan kita juga harus. Kan kalau partai udah menetapkan kan tinggal kita mendukung atau tidak mendukung kan begitu. Ya. Nah, maksud saya paling tidak kan ada juga lah sumbangsi pemikiran kita, misalnya wakil presiden. Gini loh, teh botol itu, iklan teh botol itu, ya makanannya boleh apa aja tapi minumnya teh botol. Nah kalau kita pakai paham itu gimana? Ya, presidennya boleh siapa aja tapi kita wakil presidennya. Tapi sebelum itu ya, sekarang ini kan ada 3 ya kandidat kuat. Yang kuat menurut pemberitaan. Dan yang kira-kira diambang kemungkinan
bisa memenuhi syarat untuk jadi calon presiden lah kan gitu. Calon wakil presiden. Bukan yang calon presiden ini dulu. kan baru 3 yang muncul. Iya baru 3, kan masih ada lagi. Kan Golkar Erlangga kan menentukan juga ingin mencalonkan presiden, belum yang lain-lain. Dulu ada tuh yang pasang-pasang poster ada kirim untuk presiden tahun 2004 si Firly Bahuri. Makanya kalau saya cenderung berpikir sederhana. Urusan calon presiden mah kita nggak ikut-ikut. Wakilnya aja, karena wakil itu penting. Sebenarnya bukan nggak ikut-ikut, tapi oke lah yang 3 kita cancel dulu pembicaraan. Nah sekarang kan baru hidup Viko calon wakil presiden. Anda kan mau bicara tentang calon wakil presiden gitu kan? Iya. Ya calon wakil presiden makanannya apa saja, apa minumnya teh. Ya kita belajar, kita lihat sejarah perjalanan panjang bagus dong. Ini pemerintahan. Itu kan ada itu kemarin wakil yang presiden itu ada Sandiaga Uno. Ya, gimana menurut Anda? Maksud saya begini, wakil presiden itu selalu dari zaman dulu itu adalah penyeimbang, bukan tokoh yang menonjol. Ya. Kenapa? Kalau wakil presiden itu menonjol jadi matahari kembar, bahaya juga. Ya kan, tokoh yang merepresentasi budaya, agama, ya kan, kemudian intelektual, kejujuran, ya kan, yang begitu-begitu kan. Artinya wakil presiden itu kan biasanya seperti itu, ya kan? Ya karena sistem presidensial. Paling tidak kita harus berani menawarkan, mengusulkan lah. Diterima atau tidak terima ya terserah orang. Kita kan namanya sumbangsi pikiran, ya kan, siapa tahu ternyata orang melihat oh iya juga ya, gitu loh. Kan bisa aja. Ya. Gitu loh.